Selamat datang di podcast Beriman. Berbicara integritas itu menyenangkan. Edisi spesial Road to Hakodia 2024 dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai kelas 2 Surabaya. Oke, saya Irma Warhani Febriana. Di sini sudah ditemani oleh seorang pegawai BNPC kelas 2 Surabaya yang juga seorang penyuluh anti korupsi atau disebut Paksi, yaitu Mbak Ika Kristiani. Hai, halo semuanya, rekan-rekan, teman-teman. Kalau kita biar akrab ya, teman-teman aja ya. Ya. Gimana Mbak Ika kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat dan bahagia. Kalau Mbak Irma gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik dan semangat Mbak hari ini. Excited semangat banget mau ngobrol sama Mbak Ika. Yuk, kita ngobrol. Mbak Ika udah keren banget nih pakai rompi warna biru, Mbak. Iya, Ini rompi biru. apa ini, Mbak? Iya, jadi gini Mbak Irma, ini sebenarnya di belakangnya ada tulisan penyuluh anti korupsi, tapi nggak kelihatan di kamera ya. Nanti bolehlah berkunjung, kita lihat nih di belakangnya ada. Terus ini, kalau saya pakai rompi ini berarti ada tugas untuk menyuluh anti korupsi seperti itu, karena saya Paksi. Oke, Paksi tadi ya. Paksi itu apa sih Mbak jelasnya? Gini ya, jadi Paksi itu penyuluh anti korupsi. Jadi kami ini adalah perpanjangan tangan dari KPK yang tersertifikasi oleh BNSP. BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya. Nah, itu BNSP itu melaksanakan sertifikasi dengan dibantu KPK ya, melahirkan sejumlah paksi. KPK ini ada Trisula anti korupsi, jadi 3 sula anti korupsi ya. Yang pertama itu penindakan, yang kedua itu pencegahan, yang ketiga adalah pendidikan lah. Di gerakan yang ketiga ini, pendidikan ini perannya dibantu oleh paksi. Jadi kita berperan untuk memberikan sosialisasi atau sharing knowledge bersama teman-teman, diskusi bersama teman-teman supaya tahu gerakan anti korupsi itu apa sih gitu. Oke, menarik banget ya kita ngobrol sama Paksi, spesial banget. Oke Mbak, pas banget selama ini tuh selalu terngiang-ngiang di benak saya satu pertanyaan di mana ada kaitannya dengan saya selalu melihat kampanye Stop gratifikasi. Bener Stop banget. gratifikasi kan di mana-mana ada ya, di media cetak, di media media sosmed online juga banyak sekali. Itu pertanyaannya, makan siang yang diberikan oleh stakeholder, misalkan pas kita lab lagi sampling atau kantor pelayanan pas lagi meriksa perusahaan, itu kan kadang diberi makan siang. Nah, itu tuh selalu kepikiran, ini gratifikasi nggak sih? Oh gitu ya. Jadi pertanyaan menarik nih, pertanyaan yang bagus ya teman-teman. Jadi boleh ya saya cerita sedikit dulu sebelum jawab lebih lanjut ya. Ini gratifikasi apa bukan sih? Saya tuh ingat zaman waktu saya SMA dulu, waktu kelas 10 atau kelas 1 SMA ya, itu ada pelajaran fisika. Pelajaran fisika itu kan kita tahu ya, rumusnya banyak, penjelasannya banyak gitu. Suatu hari Pak Guru saya ini iseng, tiba-tiba datang ke ruangan kelas, membagikan soal ulangan mendadak. Babnya itu tentang gaya, resultan gaya itu ya, kalau teman-teman masih ingat. Nah, itu beliau membagikan lembar soal itu, set, langsung bilang, memberikan instruksi, kumpulkan dalam waktu 5 menit. 5 menit, cepet banget. Iya, 5 menit kan. Cepet. Terus bayangin lah soal fisika tuh seperti apa, langsung kebayang rumusnya yang heboh itu ya. Terus habis itu kami ini buka, kita lihat nih lembar jawabannya. Lembar pertanyaannya. Lembar soal ya. Ada 20 soal. Bayangkan. Banyak banget ya. 20 soal, gimana caranya bisa selesai dalam 5 menit. Nah, gila gak tuh? Ini kayak dalam hati saya dan teman-teman waktu itu ya, apaan sih nih guru kok rese banget sih ngasih 5 menit buat 20 soal gitu. Udah nih, terus pada berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan itu kan. Ya ada juga yang pasrah nih kayak, ya udahlah. Terus habis itu ada nih teman saya setelah 5 menit maju mengumpulkan lembar jawabnya itu. Terus guru saya ini kayak ngecek kan jawabannya. Senyum beliau, terus dah nih kamu dapat 100. Wah, gila gak sih nih orang, kok cepet bisa ya mikirnya. Iya, ngerjain 20 soal dalam waktu 5 menit. Terus kan penasaran nih yang lainnya. Kita lihat tuh, kita tanya ke Pak gurunya. Apa tuh, ternyata lembar jawabnya setelah teman-teman ini cek ini, ternyata kosong lembar jawabnya itu. Dan dia cuma tulis nama. Pada protes lah itu.
loh Pak, orang dia nggak jawab apa-apa kok, cuma nulis nama kok bisa dapat 100. Terus Pak Guru ini senyum, cuma bilang, coba kalian lihat lembar soalnya. Nah di lembar soal itu selalu ya di part paling atasnya, bagian paling atasnya itu kan ada perintahnya ya. Misalnya pilihlah jawaban yang paling benar. Petunjuk pengerjaan soalnya. Betul, petunjuknya itu. Terus yang kedua mungkin misalnya isilah titik-titik ya, atau 3 uraikanlah misalnya gitu. Perintah di lembar soal itu adalah baca soalnya, tuliskan namamu di lembar jawaban dan kumpulkan. Singkat itu cuma sebenarnya. Itu. Nah, dan semua orang itu gak ada yang baca perintahnya, gak ada yang baca aturan mainnya, langsung baca soalnya, terus kebingungan ini kita gimana. Terus Pak Guru saya memberikan sebuah pesan yang saya ingat sampai saat ini. Jadi sebelum kamu mengerjakan sesuatu, kamu baca dulu aturan mainnya. Baca dulu aturan mainnya. Peraturan itu tuh dibuat bukan untuk membatasi gerak-gerik kita, bukan, tapi untuk memberikan kita ruang kebebasan kayak gitu. Nah, sebelum kita ngomongin gratifikasi berarti kita harus tahu dong peraturannya seperti apa. Bener banget, peraturannya. Biar nggak salah ya. Iya, dan sebenarnya tuh gratifikasi nggak seserem itu loh teman-teman. Ternyata tuh membahas ini menyenangkan juga ya. Selama kita tahu aturan mainnya, kita akan bisa menjalaninya dengan menyenangkan. Iya. Gitu. Berarti kita sekarang bahas dulu gratifikasi itu apa ya Mbak? Iya, gratifikasi itu apa ya? Kita awali dari arti gratifikasi. Kayaknya kurang pas kalau kita nggak ngobrolnya secara peraturan dulu ya. Jadi ada peraturan KPK nomor 2 tahun 2019. Itu tentang pelaporan gratifikasi. Di dalam aturan itu disebutkan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Dalam bentuk uang dan barang. Diberikan di dalam negeri atau di luar negeri. Dan menggunakan media elektronik ataupun non-elektronik. Gratifikasi itu berarti semua pemberian ya Mbak ya? Iya benar, tapi semua pemberian. Kenapa kok dilarang gitu? Memberikan baik sebenarnya. Kenapa kok dilarang? Iya, jadi makna gratifikasi kan sebenarnya netral ya. Semua bentuk pemberian itu adalah gratifikasi. Dan semua orang di sini pasti juga sepakat ya kalau pemberian itu adalah hal yang positif. Dan saya yakin bahwa semua agama yang ada di dunia ini juga mengajarkan bahwa memberi itu nilainya positif ya, adalah hal yang baik gitu. Terus kenapa kok jadinya diatur, kok dibatasi, kok ada yang nggak boleh diterima gitu ya? Karena gratifikasi atau pemberian itu akan bermakna lain ketika berhubungan dengan pelayanan publik. Oh, iya. Jadi ketika pemberian itu diberikan dalam ranah pelayanan publik, itu bisa berdampak negatif atau juga bisa jadi nanti ditunggangi kepentingan tertentu. Takutnya ada udang di balik batu. Betul, ada udang di balik batu. Nah, kenapa? Karena pelayanan publik ini kan pasti melibatkan satu pihak yang punya kepentingan dan pihak lain yang punya kewenangan. Benar. Seperti itu. Oke, masuk akal sih Mbak. Takutnya benturan kepentingan gitu ya. Iya, betul. Salah satunya itu. Nah, kalau misalkan kita berada di posisi yang menerima gratifikasi, kan dikasihnya diam-diam atau tiba-tiba kita dapat kiriman atau kita nggak bisa nolak, nggak tahu mau nolaknya gimana, itu kita harus gimana nih Mbak? Oh iya, jadi memang benar kalau kita diberikan gratifikasi nih Mbak Irma, pertama harus tolak. Ya, pertama tolak. Terus kedua, ketika nggak bisa ditolak dengan kondisi tertentu ya, misalnya nih pemberian ini diberikan lewat kurir, atau mungkin pemberian ini dititipkan ke keluarga atau rekan terdekat kita, mungkin ke suami, istri, anak-anak atau orang tua kita gitu. Yang mana tiba-tiba barang itu ada di rumah. Kita mau nolak gimana, orang barangnya udah telanjur ada di rumah, ini orangnya udah pergi gitu. Ya nggak apa-apa, dengan keadaan tersebut diterima. Kemudian teman-teman bisa melaporkan saja, melaporkan gratifikasi, bisa ke kanal resminya KPK, atau bisa lewat UPG atau unit pengendali gratifikasi ya, yang wajib ada di setiap satker. Nah, kalau di BLBC Surabaya nih contohnya ya, UPG kita adalah unit kepatuhan internal. Jadi ya, tahu lah ya kita harus melapor ke siapa. Dengan tenggat waktu, kalau mau lapor ke KPK langsung 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi itu. Atau kalau mau lapor ke UPG 10 hari kerja setelah diterimanya gratifikasi tersebut.
Dan perlu jadi catatan, kalau mau melaporkan itu, objek gratifikasinya harus ini juga dikirimkan juga ke KPK. Tapi kalau misalnya objek gratifikasi itu bentuknya makanan atau hal-hal lain yang mudah rusak, mudah busuk, itu boleh di peraturan KPK ini bilang boleh kok itu disalurkan sebagai bantuan sosial. Boleh tapi didonasikan betul, gitu ya. Tapi tetap dilaporkan. Harus dilaporkan. Iya. Oke, kita melaporkannya ke kanal yang resmi ya, jangan di sosmed, kolom komentar, atau nge-DM adminnya gitu ya. Lebih baik ke kanal resmi agar bisa segera ditindaklanjuti. Betul sekali. Kita udah ngobrol banyak tentang gratifikasi. Sekarang pesan Mbak Ika untuk teman-teman PNS atau ASN yang ada di seluruh Indonesia. Oke, jadi pesannya yang pasti pertama nih, stop gratifikasi ya, stop terima gratifikasi. Terus kedua itu ini ya, berhubungan dengan pengetahuan kita. Jadi saya percaya kalau teman-teman semua itu sudah di dalam benaknya ingin membantu memberantas korupsi ya, dan itu pasti dimulai dari diri sendiri kan. Dimulai dari sendiri. Seperti Mbak Irma tadi tuh udah mempertanyakan ya, saya nerima ini gratifikasi apa bukan gitu. Ya nggak apa-apa, kita jangan malu-malu, jangan menyerah untuk mencari tahu ya. Ini kita berdiskusi, kita baca-baca sama bisa diskusi dengan teman-teman juga, dan teman-teman faksi juga, itu juga boleh. Nggak usah malu-malu untuk cari info. Ya, toh zaman sekarang kan googling juga gampang ya, tinggal tanya ini, dan tinggal diskusi sama teman-teman yang lain. Karena itu tadi, kita memang wajib tahu aturan. Dan peraturan itu bukan untuk mengekang kita, tapi untuk menjamin kita sebuah ruang kebebasan gitu ya. Bener-bener. So berintegritas itu tidak semenyeramkan dan sekaku itu kok gitu. Ternyata menyenangkan juga ya ketika kita tahu aturan mainnya gimana, kita tahu do's and don'ts-nya kan. Bener-bener. Lebih mudah buat kita gitu. Jadi lebih plong aja ya Mbak. Betul. Kayak nggak ada beban gitu. Iya betul banget. Oke baik ya, selanjutnya pesan untuk masyarakat umum nih. Untuk masyarakat umum ya, terkait gratifikasi, karena tadi ASN stop terima gratifikasi, untuk masyarakat berarti stop berikan gratifikasi, terima kasih ya. Bener. Ya, karena kami sudah menerima gaji dari masyarakat untuk bekerja, untuk melakukan hal yang semestinya kita lakukan. Dan yang kedua nih, untuk masyarakat semua yang lagi nonton podcast ini, ketika teman-teman semua mendapati kasus gratifikasi ya, misalnya tidak sengaja menyaksikan gitu, atau misalnya malah menjadi korban pungli dari ASN, it's okay, nggak apa-apa, laporkan ke kanal-kanal yang resmi. Laporkan, jangan lupa buktinya Ya dikumpulkan. betul, laporannya ada buktinya itu, supaya bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan jangan sembarangan posting di media sosial ya, karena nanti ujung-ujungnya jadi liar ya. Seperti yang kita tahu kan, media sosial itu budayanya anonim ya. Semua orang bisa ngomong apapun yang ingin dikatakan. Kalau di media sosial itu nanti takutnya jadi kontraproduktif ya, malah aduan yang ingin kita sampaikan tidak terselesaikan dengan baik karena tidak jelas informasinya dan menjadi kemana-mana nantinya. Seperti itu ya. Jadi mending dilaporkan ke kanal resminya. Betul. Dan jangan takut karena akan dijamin kerahasiaan pelapor ya Mbak. Betul, di peraturan KPK ini juga ada aturannya bahwa pelaporan itu dijamin keamanan datanya. Seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu, dan kita wajib bijak bermedia sosial. Sosial. Oke Mbak Ika, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita udah ngobrol banyak banget tentang gratifikasi, menjaga integritas gimana. Pokoknya seru banget ngobrol sama Mbak Ika hari ini. Oke, semoga dengan adanya podcast ini menambah wawasan kita semua tentang gratifikasi, agar kita bisa menjaga nilai-nilai integritas kita dalam kehidupan sehari-hari. Betul banget. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast ini, dan sampai jumpa di kesempatan baik selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.